Bacaan yang saya bawakan yaitu Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Lihat, talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga akan ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dari Injil yang telah kita dengar tadi, Yesus digambarkan sebagai Tuan, serta hamba digambarkan sebagai kita manusia. Suatu waktu, Yesus akan mempertanyakan kepada kita, bagaimana kita mengembangkan talenta kita, kemampuan yang ada dalam diri kita. Ia akan mempertanyakan apa yang telah kita peroleh dari talenta yang kita miliki. Saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa talenta itu melambangkan kemampuan, waktu, sumber daya, serta kesempatan kita dalam melayani Allah di bumi ini. Hal ini dipercayakan Allah kepada kita karena kita adalah makhluknya yang paling mulia, karena kita makhluk yang
memiliki akal pikiran, akal budi. Ia mempercayakan bumi kepada kita. Ia memberikan tanggung jawab bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Jadi, bagaimana kita mengelolanya sekarang? Dengan talenta yang kita miliki, dengan kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi menjadi permasalahan sekarang adalah keirian hati kita, ego kita masing-masing. Karena apa? Karena kita iri dengan kemampuan yang ada pada orang lain. Sebagai contoh, saat ada seorang siswa yang melihat temannya yang pandai bernyanyi, pandai bermain musik, dan dia juga pandai dalam pendidikannya, dalam kelas, dalam pembelajaran. Ia merasa iri, dengki hati. Ia merasa bahwa kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa aku tidak memiliki kemampuan yang sama seperti dia? Itulah yang menjadi permasalahan kita di sini. Karena kedengkian hati kita tadi. Kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa menerima kemampuan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, saya mengajak kalian untuk selalu berpikir positif bahwa kita memiliki kemampuan kita masing-masing, kita mempunyai potensi diri kita masing-masing. Kita tidak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena seperti dalam ayat tadi, sudah diberikan dengan kemampuannya masing-masing. Dalam ayat tersebut kita tahu dan kita mengingat bahwa tempat dan pelayanan kita di surga nanti akan ditentukan dengan kesetiaan kita, dengan apa yang telah kita dapatkan dan kesetiaan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Maka jangan sekali-sekali kita menyelempeng, kita membelok arah karena kita telah berbangga hati, karena kita telah meninggi, kita berbelok dari Allah, itu salah. Itu kita sama seperti hamba yang menerima satu talenta tadi. Ia tidak percaya dengan tuannya sendiri. Oleh karena itu, di sini saya mengajak kalian untuk menjadi hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta tadi, yang mengembangkannya dan memperoleh hasil. Oleh karena itu, kita renungkan dalam hati kita masing-masing, apakah kita sudah mengembangkan talenta kita? Apakah kita sudah menjalankan dan membuahkan hasil dari talenta yang kita terima? Maka saudara-saudari yang terkasih, dari Injil Matius tadi kita dapat 2 poin penting. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah dan kita selalu percaya kepadanya bahwa akan selalu ada berkat yang Dia berikan kepada kita. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan potensi diri kita dan Tuhan telah mengatur rencana untuk kita. Dan poin yang kedua, selalu setia kepadanya serta hilangkan dengki hati, hilangkan iri hati, hilangkan ketidakpercayaan dalam diri kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita.